perubahan demam menggelora sebagai tuntutan dan juga kebutuhan. Kemudian muncullah keputusan-keputusan lainnya. Presiden menandatangani PP nomor 53 tahun 2023 begitu ya, di mana merubah ini aturan, menteri harus mengundurkan diri, ya kan, gubernur, wali kota jika maju atau menjadi tim sukses. Itu dirubah dengan menandatangani PP 53 tahun 2023. Kita ingat waktu Sandiaga Uno maju, kan dia mundur ya waktu itu. Nah ini semua diubah aturannya sehingga ya seperti yang terjadi saat ini. Kemudian ditambah lagi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan uji materi ya, mengabulkan uji materi terhadap undang-undang pilkada, sehingga pejabat-pejabat daerah hasil pemilihan tahun 2018 itu bisa diperpanjang masa jabatannya. Seharusnya berakhir pada Desember 2023 menjadi Februari pas pemilu begitu. Padahal kita tahu ini banyak pejabat-pejabat daerah itu yang jadi tim sukses. Salah satunya Khofifah begitu ya. Akhirnya Khofifah yang harusnya mundur 2023 Desember jadi bisa. Padahal bagian dari tim sukses. Ini ada 48 pemimpin daerah yang diperpanjang masa jabatannya dengan Mahkamah Konstitusi keputusannya. Jadi ini seperti semua dikerahkan ya, mau dari Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, TNI Polri, semuanya, Babinsa, pokoknya semua. Nah ini menimbulkan daya rusak yang luar biasa ya. Sistem yang apalagi ini tentu akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, kita sudah lihat nih naga-naganya itu ya, bahwa kok ada ya yang menyuarakan agar aklamasi pemilu satu putaran saja begitu. Padahal kita tahu ya pilpres itu kan tergantung rakyat begitu ya. Mengapa harus disuarakan gerakan satu putaran? Maksudnya apa gitu? Saya nggak ngerti ya. Nah, saya khawatir ini adalah suatu pengkondisian membentuk public opinion begitu ya. Jadi seandainya kejadian begitu dengan berbagai kecurangan, publik menerima itu sebagai kenyataan gitu ya. Karena kan sudah disounding dari awal nih satu putaran nih. Kemudian muncullah keputusan-keputusan lainnya. Presiden menandatangani PP nomor 53 tahun 2023 begitu ya, di mana merubah ini aturan, menteri harus mengundurkan diri, ya kan, gubernur, wali kota jika maju atau menjadi tim sukses. Itu dirubah dengan menandatangani PP 53 tahun 2023. Kita ingat waktu Sandiaga Uno maju, kan dia mundur ya waktu itu. Nah ini semua dirubah aturannya sehingga ya seperti yang terjadi saat ini. Kemudian ditambah lagi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan uji materi ya, mengabulkan uji materi terhadap undang-undang pilkada, sehingga pejabat-pejabat daerah hasil pemilihan tahun 2018 itu bisa diperpanjang masa jabatannya. Seharusnya berakhir pada Desember 2023 menjadi Februari pas pemilu begitu. Padahal kita tahu ini banyak pejabat-pejabat daerah itu yang jadi tim sukses. Salah satunya Khofifah begitu ya. Akhirnya Khofifah yang harusnya mundur 2023 Desember jadi bisa. Padahal bagian dari tim sukses. Ini ada 48 pemimpin daerah yang diperpanjang masa jabatannya dengan Mahkamah Konstitusi keputusannya. Jadi ini seperti semua dikerahkan ya, mau dari Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, TNI Polri, semuanya, Babinsa, pokoknya semua. Nah ini menimbulkan daya rusak yang luar biasa ya. Sistem yang apalagi ini tentu akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, kita sudah lihat nih naga-naganya itu ya, bahwa kok ada ya yang menyuarakan agar aklamasi pemilu satu putaran saja begitu. Padahal kita tahu ya pilpres itu kan tergantung rakyat begitu ya. Mengapa harus disuarakan gerakan satu putaran? Maksudnya apa gitu? Saya nggak ngerti ya. Nah, saya khawatir ini adalah suatu pengkondisian membentuk public opinion begitu ya. Jadi seandainya kejadian begitu dengan berbagai kecurangan, publik menerima itu sebagai kenyataan gitu ya. Karena kan sudah disounding dari awal nih satu putaran nih. Sekarang kan ramai, itu banyak lembaga survei yang mengeluarkan bahwa Prabowo ini elektabilitasnya stagnan di 39% atau 40 ya, tidak sampai mencapai 50. Sehingga itu tidak bisa satu putaran begitu ya. Tadi saya baca di Twitter ada lembaga survei Indeks namanya sudah mengeluarkan loh
51% katanya. Bisa langsung dijawab begitu ya. Jadi kayak lembaga survei ini responsif banget, reaktif banget dengan perkembangan isu gitu. Saya heran kapan ini surveinya ya. Jadi ada isu ini langsung ada hasil surveinya, ada isu ini dijawab dengan hasil survei. Ini sudah dijawab oleh hasil survei bahwa 51% Prabowo. Nah, ini jangan-jangan ya, padahal di lembaga survei lain yang independen justru sebaliknya hasilnya kan, beredar juga kan di media sosial ya, hasil-hasil dari lembaga independen itu surveinya berbeda jauh. Nah ini yang dikhawatirkan jika tetap Jokowi ini berkuasa, tidak dimakzulkan, akan terjadi kerusakan-kerusakan terhadap negara ini yang lebih jauh begitu. Bukan hanya sistem, bayangkan ya, gini aja bayangkan aja ya. Kalau saya coba bayangkan dulu ya. Kalau Prabowo menang, ya, itu artinya ini semua berlanjut ya, berlanjut terus sampai bisa 2 periode, mungkin digantikan anaknya ya, karena ini sebenarnya kita tahu lah ya, sebenarnya Prabowo ini boneka caki ini kan ya, serem, atau boneka gemoy nggak tahu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk meluluskan dinasti politik, dan dinasti politik ini sebenarnya kepanjangan dari bahaya laten 3 periode sebenarnya. 3 periode dipaksakan tidak bisa, begitu mendapat pertentangan. Kemudian perpanjangan masa jabatan, dan sekarang akhirnya dinasti politik. Ini sebenarnya satu ujung-ujungnya ya. Bahaya laten ingin itu saja, ingin terus berkuasa. Sebenarnya 3 periode tujuannya, karena 3 periode selanjutnya bisa dilanjutkan macam-macam tadi itu. Mungkin dulu itu Pak Marwan memaksakan 3 periode karena tahu Gibran belum cukup usia begitu ya. Kalau 3 periode, selesai 3 periode Gibran udah siap gitu ya. Digagalkan, dia punya banyak langkah-langkah. Tapi salah satunya itu lewat amandemen. Bahwa ini harus kembali ke Undang-Undang Dasar asli 1945 sehingga nanti ada sidang umum MPR. Nah, MPR ini nanti direkayasa untuk menerbitkan dekret untuk perpanjangan masa jabatan presiden antara 2 sampai 3 tahun, dan itu pernah diungkap sejumlah pejabat tinggi termasuk Lanyala Mataliti, ketua DPD. Tapi itu kan kemudian digagalkan ketika pecah kongsi PDIP dengan Jokowi kan Pak? Gagalnya itu memang kalau kembali tadi bahwa bicara pemakzulan itu ada aspek hukum, ada aspek politik, ada aspek moral. Nah, kita berterima kasih kepada PDIP bahwa mereka masih berpegang kepada hukum, sehingga melawan rencana Jokowi 3 periode itu gitu. Nah, kita Bapak melihat PDIP juga waktu itu juga punya agenda sendiri kan, mau bisa saja Puan gitu. Iya, betul. Ada. Tapi kan saya kira yang sangat signifikan itu adalah statement Bu Mega. Beliau mau ini diakhiri atau jangan melanggar konstitusi. Nah, sebetulnya harapan kita dalam beberapa minggu atau beberapa hari ke depan, itu setelah dimulai oleh Pak Mahfud, dilanjutkan oleh partainya, tokoh-tokoh PDIP-nya, bergabung dengan rakyat. Kita punya dasar hukum yang kuat untuk menghentikan Pak Jokowi ini, termasuk menghentikan pemilu curang, dan itu PDIP sudah cukup banyak bersuara. Pemilunya curang. Gitu. Bukan dikhawatirkan lagi. Ya, sudah. Ya, sudah terjadi. Begitu, sudah begitu terjadi. Ya. Begitu. Bicara soal pemakzulan itu, kemarin kita ketemu dengan Pak Mahfud MD ya, Pak Marwan itu sudah dijelaskan bahwa memang prosesnya panjang, bisa sampai 1 tahun, tidak mungkin, bisa dikatakan tidak mungkin lah kalau tujuannya agar Pilpres berlaku jurdil sehingga harus dimakzulkan sebelum Pilpres, itu tidak mungkin. Tapi ini kan tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya ya begitu ya, karena kan suara tertinggi adalah suara rakyat sebenarnya begitu. Dan ini sudah banyak pengamat-pengamat politik yang lainnya juga menyuarakan ya, sebenarnya bisa jika dimulai dengan menteri-menteri mengundurkan diri seperti terjadi pada zaman Pak Harto, ada 13 menteri yang mengundurkan diri begitu ya. Nah, ini kita ketuk saja hati nurani ya, karena sinyal-sinyalnya ini begini. Mungkin jadi orang nggak perlu lewat mekanisme di DPR dulu gitu. Ya, karena kalau sudah desakan masyarakat kuat begitu ya, menteri-menteri mundur, mahasiswa juga, itu kalau sudah ini legitimasinya pasti sudah sangat lemah gitu ya. Itu kan hanya ini kan semua ya tadi itu arah angin sebenarnya ya. Itu anginnya sudah akan sangat kuat ya. Meskipun emang agak spesial ya, Jokowi ini agak spesial, agak saya menghindari kata ndablek ya apa ya. Pokoknya agak spesial lah ya gitu ya. Opah kalau zaman ya apa nggak tahu istilahnya ya. Nanti salah lagi ngomong istilah ya. Pokoknya agak